Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Tidak terasa sudah 1 minggu, bahkan mungkin lebih, kita melaksanakan ibadah puasa, kita menikmati keindahan dan keberkahan bulan suci Ramadan di tahun ini. Ada beberapa hal yang bisa jadi kita lupakan, yang merupakan nikmat bagi kita umat Islam dengan adanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini luar biasa, bulan yang paling spesial dalam agama Islam, bulan yang memiliki banyak sekali keberkahan atau kebaikan di dalamnya, dan ada banyak sekali hal-hal yang spesial di dalamnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menggali sedikit tentang apa yang spesial, apa yang menjadi keutamaan di bulan suci Ramadan. Yang pasti, inilah satu-satunya bulan dalam kalender Hijriyah, kalender umat Islam, di mana umat Islam diwajibkan untuk melakukan puasa, dan puasa ini adalah ibadah yang amat spesial bagi umat Islam. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illas shaum atau illas shiyam fa innahu li wa anna ajzi bihi. Jadi kata Allah, segala amalnya manusia itu bagi dia sendiri. Dalam beberapa versi riwayat lain akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu urusanku sendiri kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya apa? Berarti ada nilai yang luar biasa dalam kita melakukan ibadah puasa, terlebih di bulan Ramadan, ya. Terlebih di bulan Ramadan karena Rasul bersabda, idza jaa Ramadanu, ini hadis yang masyhur sekali ya, yang disampaikan para dai ketika Ramadan datang. Idza jaa Ramadanu, ketika idza jaa syahrul Ramadan atau idza jaa Ramadanu, ketika bulan Ramadan datang, futihat abwabul jannati, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Futihat abwabul jannati, pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nari, pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidat asyayatin, setan-setan akan dibelenggu, dikerangkeng, ya, diikat. Hadis ini punya makna yang luar biasa. Jadi kalau masuk bulan Ramadan ini surga dibuka, bukan hanya kuncinya yang dibuka, pintunya dibuka. Jadi untuk memasuki surga tersebut, kita tidak perlu ribut-ribut mencari kunci atau susah-susah membuka pintu, tinggal masuk. Berbeda dengan neraka, dikunci. Andai kata kita mau masuk neraka, harus cari kuncinya dulu, buka gemboknya, masih harus mendorong pintunya, baru bisa masuk neraka. Ini bukan berarti ketika, ini perspektif yang mungkin kadang salah ya, berarti kalau pas puasa nggak mungkin ada orang maksiat. Faktanya orang maksiat, berarti Nabi Muhammad bohong. Tidak seperti itu. Jadi surga ini sudah dibuka, kita masuk, tinggal masuk. Betapa mudahnya kita masuk. Kalau kita nggak mau masuk, kita tetap nggak masuk surga. Sama, nerakanya digembok. Tapi kalau kita kurang kerjaan, ya kita ada aja orang yang masih sempat nyari kuncinya, sempat buka gemboknya, repot-repot buka pintunya dan masuk ke neraka juga ada. Tapi intinya apa? Bahwa berbuat baik pada bulan Ramadan akan dipermudah oleh Allah, berbuat maksiat akan dipersulit. Nah, ini adalah hakikat dari firman Allah di surat Al-Baqarah yang sering disampaikan para dai, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Esensi kita diwajibkan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kita bertakwa. Maksudnya apa?
kok bisa puasa itu membuat kita bertakwa? Karena nafsu yang paling ditahan ketika kita puasa adalah urusan perut. Nah, nafsu perut inilah yang mengawali segala nafsu-nafsu yang lain. Coba kita perhatikan, kalau kita pas puasa nih ya, kita lapar, haus, mikirin perut, kita sudah nggak sempet mikir maksiat-maksiat yang lain. Yang kita pikir tuh sekarang jam berapa ya, berapa jam lagi ya adzannya, nanti sore saya beli es dawet apa es buah. Yang dipikir seperti itu. Kita nggak sempat mikir untuk ghibah atau ngomongin orang lain. Kita nggak kepikiran lagi untuk berbuat maksiat yang lain. Sudah capek duluan dengan lapar dan dahaga yang kita rasakan. Nah ini. Dan coba diperhatikan, kita rasakan saja. Kalau pas bulan Ramadan datang kayak gini nih, kok rasanya itu melakukan ibadah itu lebih ringan. Biasanya baca Quran kadang sehari 1 juz, kadang cuma 1 lembar, kadang malah nggak baca. Tapi kalau pas Ramadan ini kok kayak ada yang motivasi kita, jadi kita semangat buat baca Al-Quran, untuk melakukan sholat-sholat dan sebagainya. Semangat. Nah ini yang namanya futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Kita merasa ringan untuk masuknya, tinggal jalan masuk. Ibadah terasa ringan sekali. Jadi emang sama Allah dibikin gampang ibadah, dibikin berat untuk bermaksiat. Dan yang lebih menarik lagi, berjamaah. Ya, kalau pas bulan Ramadan ini puasa, ya, gampang banget kita puasa setiap hari, 30 hari. Hampir nggak pernah bolong. Kalau nggak terpaksa. Mudah sekali, tapi coba kalau hari biasa, Senin Kemis saja berat sekali. Ya karena apa? Kalau ketika bulan Ramadan kita keluar, kita menahan makan minum, semua orang juga nggak ada yang makan minum. Tapi kalau Senin Kemis jam 7 pagi kita keluar, sudah ngeliat orang-orang pada sarapan, ya kan? Jadi gimana kita nggak terganggu, ya kan? Atau berat melakukannya. Tapi ketika bulan Ramadan jamaah semuanya, tarawih juga begitu. Mau yang 8 rakaat, yang 20 rakaat, mungkin yang lebih juga berjamaah. Sehingga ringan rasanya. Enteng aja habis sholat isya kita lanjut sholat tarawih. Coba kalau hari-hari biasa, mentok kita sholat sunat rawatib, sholat hajat, tahajud, apalagi tasbih plus witir jarang sekali, kecuali bagi mereka yang luar biasa. Tapi ketika bulan Ramadan banyak temennya berjamaah sehingga kita ringan melakukannya. Jadi itu keutamaan pertama yang paling luar biasa, ibadah ringan, maksiat berat. Padahal keutamaan kedua ini yang penting, mungkin cuma 2 keutamaan yang saya sampaikan. Setelah keutamaan pertama, yaitu dengan adanya Ramadan semua ibadah jadi ringan, semua maksiat jadi berat, itu berhubungan dengan keutamaan yang kedua apa? Semua ibadah, semua amal baik, pahalanya dilipat gandakan sama Allah, khusus ya kan? Khusus ketika bulan Ramadan ini ya, ini yang luar biasa. Dalilnya apa? Nah ini yang menarik juga ini. Saya heran ketika kita di bulan-bulan lain itu saling berdebat, ya kan? Mana ibadah yang benar sesuai tuntunan Rasul, mana yang tidak, ya kan? Yang berbuat seperti ini menyalahkan yang seperti itu menyalahkan yang seperti ini. Sama-sama mengklaim mana yang sesuai Rasul, mana yang tidak. Tapi kalau di bulan Ramadan ini, ya, di bulan Ramadan ini ternyata hampir semua orang sepakat dengan banyak hal yang baru, walaupun nggak ada dalilnya. Nah ini menariknya. Seperti apa? Ulama sepakat dalam berbagai macam buku bisa kita lihat, ya kan? Bahkan dari kalangan yang paling memperhatikan sekali dalil, ya kan? Misalnya dari fatwanya Imam bin Bas misalnya, ya, itu menyatakan bahwa ulama bersepakat bahwa ibadah berbuat baik pada bulan Ramadan itu ya kan, akan dilipat gandakan pahalanya. Padahal itu tidak ada dalil khusus tentang hal itu. Yang ada tentang Ramadan ini adalah dalil tentang membaca Al-Quran. Itu ada dalilnya, ya kan? Tentang malaikat Jibril, mudarosah atau belajar Quran bersama Rasul. Kemudian tentang sedekah, bagaimana Nabi menjadi orang yang paling dermawan di bulan Ramadan, ya. Lalu kemudian tentang sholat qiyamul Ramadan, ya, mangqama Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, ya kan. Kemudian ada puasa, jelas man shoma Ramadana, sama kemudian umroh, ya, umroh yang namanya umroh dalam bulan Ramadan itu, ya kan, seperti halnya
haji. Itu jelas dalilnya. Tapi secara umum dalil yang menyatakan ibadah di bulan Ramadan semua dilipat gandakan tidak ada. Tapi ulama sepakat semua amal baik di bulan Ramadan di waktu yang spesial ini dilipat gandakan. Kenapa? Karena terlalu banyak sekali contoh sampel dari para ulama baik dulu maupun sekarang yang kemudian memotivasi dirinya untuk dan masyarakat untuk beribadah dengan baik di bulan Ramadan ini. Maka mari, ya kan? Di akhir video ini saya hanya akan memotivasi saya sendiri dan teman-teman semuanya untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini dengan ibadah apapun. Karena apa? Ulama sudah sepakat apapun bentuk ibadahnya asal itu hal yang baik di bulan Ramadan pasti dilipat gandakan pahalanya, ya kan? Maka tidak perlu kita pusing mau tarawih 20 atau 8, tidak perlu kita pusing mau ngapain kita isi bulan Ramadan ini. Ada yang baca Al-Quran, ada yang perbanyak sedekah, ada yang perbanyak qiyamul lail, ada yang perbanyak belajar, ada yang perbanyak ceramah, ada yang perbanyak dengar kajian, dengar kultum, macam-macam. Asal itu kebaikan dan dilakukan di bulan yang spesial ini, insya Allah kebaikan yang berlipat ganda juga akan Allah berikan kepada kita semua. Maka tak perlu kita mencari mana ibadah yang paling baik, ya kan? Karena di bulan Ramadan semua ibadah hal yang baik dan dilipat gandakan dengan hitungan yang Allah doang yang tahu, berbeda dengan hitungan-hitungan yang lain, ya. Jadi jangan disia-siakan mumpung kita masih di awal-awal Ramadan, ya. Kalau kita lengah sedikit, tiba-tiba nanti kemudian Ramadan sudah berlalu meninggalkan kita dan hanya ada penyesalan yang membersamai kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Mari kita rayakan Ramadan kali ini dan mari kita isi Ramadan hari ini atau tahun ini dengan ibadah-ibadah semampu kita, sebisa kita, apapun yang kita sukai demi menghiasi Ramadan dengan kebaikan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.